人辅助。师兄呢？ Hola semuanya, kita akan melanjutkan episode 2 dan 3. Untuklah melanjutkan Tonghua Over the Dim Realms. Waduh, susah juga penyebutannya ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara di hutan bambu, Tuan Putri dari negara Zhao, yaitu Zhao Xiang'er, sedanglah diserang oleh pasukan bayangan sebab dia telah difitnah, telah melakukan kejahatan, dan untuk sang dewi telah dieksekusi, jadi giliran dia untuklah dihabisi. Bagi yang belum mengerti tentang permasalahannya, untuk kaisar baru dari negara Zhao inginlah menghabisi seluruh keluarga dari kaisar sebelum-sebelumnya dengan berlandaskan kalau dia telah mendapati perintah dari alam dewa. Namun sayangnya seluruh pasukan bayangan ini berhasil untuklah dibantai dan dia akanlah kembali ke istana negara Zhao untuklah menagih hutang mereka satu persatu. Sebab untuk negara Zhao bisalah makmur seperti ini berkat dari ibunya Jiang Xiao'er. Sedangkan untuk Xiaoling yang telah tersadarkan, kini dia telah dirawat oleh kakak seperguruannya, yaitu Ning Changjiu. Tetapi dia melihat adanya perbedaan dari seniornya, dan dia mempertanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana kabar tentang gurunya. Changjiu menjawab kalau gurunya telah meninggal dunia, dan untuk dirinya bisa berubah seperti ini, tampaknya dia telah melupakan segalanya. Perkataannya membuat Xiaoling sangatlah yakin kalau Changjiu bukanlah Changjiu yang sebelumnya. Tetapi ya untuk Changjiu yang sekarang mencoba untuklah meyakinkan kalau dia tetaplah sama dengan memberikan rahasia harta karun milik dari gurunya. Meskipun begitu, Xiaoling masihlah ragu-ragu. Dan yang membuat dia begitu sangatlah bingung, bukankah di alam semesta orang yang telah meninggal dunia tidak bisa untuk kembali hidup? Tetapi mengapa untuk dia malah bisa hidup kembali? Hal inilah yang membuat dia sungguh begitu bingung. Dan kita kembali kepada Xiang'er yang telah berada di depan kediaman ibunya. Dia meminta maaf sebesar-besarnya dan merasa begitu bersalah kepada ibunya. Sedangkan untuk Changjiu, dia merasa kalau negara Zhao benar-benar begitu sangatlah aneh. Setiap detiknya pasti ada saja orang yang meninggal dunia, dan kali ini kematian menjemput Jenderal Muda Uang. Sedangkan untuk Xiang'er, dia menemui penasehat negara Zhao dengan mempertanyakan 20 hari yang lalu ketika ibunya dikepung, mengapa dia sama sekali tidaklah turun tangan, melainkan dia hanyalah berpaku tangan untuk melihat kematian dari ibunya. Padahal dia adalah penasehat utama tetapi tidak bisa untuklah menghentikan perselisihan seperti ini. Dirinya beralasan pasukan yang mengepung ibunya ini membawa beberapa penyihir terkuat. Dia tidak mungkin bisa untuklah menghadapinya. Jadi dirinya hanya bisa bertindak mengikuti arus. Mendengar itu, Xiang'er tetaplah tidak terima. Dan karena dia sudah sangatlah tua, maka dia akanlah membiarkan dirinya beristirahat dengan begitu tenang. Sedangkan untuk Changjiu yang masihlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan istana negara Zhao, dia mempertanyakan kepada Tuan Song. Tetapi dia tidaklah memberitahu apa yang sebenarnya, hanya saja dia diperintahkan untuklah pergi dari sini sekarang juga. Dengan begitu terang-terangan, Changjiu langsunglah menawarkan dirinya. Jika memang mereka tidak menemukan ahli terkuat, maka biarkanlah dia yang mencobanya. Namun Tuan Song yang tahu betul kalau Changjiu begitu sangatlah muda, tidak memiliki pengalaman dalam mengurusi semua ini, dia meminta haruslah menghargai nyawa jika tidak mau mati dalam bencana. Namun Changjiu memberitahu, kemarin pada pukul 1 malam, kematian telah menjemput beberapa dari mereka. Mendengar itu, Tuan Song mempertanyakan dari mana dia mengetahui semua ini. Changjiu menjawab, ini hanyalah kemampuan sepele saja. Alhasil, Tuan Song mencoba mempercayainya dan dia diminta untuklah ikut dengannya.
yang ternyata Tuan Song membawa mereka berdua ke tempat kematian dari Jenderal Muda Uang. Ketika diperiksa, setiap kematian dari mereka memiliki tanda yang sama di dahi mereka. Karena masih abu-abu, Chang Ju meminta kepada Tuan Song, ceritakanlah dengan begitu detail sebenarnya apa yang terjadi dengan istana negara Zhao. Sayangnya, Tuan Song tidaklah mau memberitahunya. Tidak lama dari itu, datanglah Tuan Penyihir yang keluar dari pengasingannya dengan memberitahu kalau kematian dari Tuan Muda Uang itu sangatlah aneh dan takutnya ini semua perbuatan dari siluman wanita tersebut. Lalu Tuan Penyihir langsunglah membakar tubuh dari Tuan Muda Uang sembari berkata semua ini perbuatan dari iblis merah. Setelah dia pergi, Xiaoling mempertanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan iblis merah. Tuan Song menjawabnya kalau itu adalah siluman burung merah yang ada di dalam legenda. Tidak lama dari itu, Xiang menemui mereka semua. Kedatangannya membuat Xiaoling langsunglah terkejut-kejut. Karena dia memiliki rumor yang begitu sangatlah banyak. Dan dia menceritakan kepada Chang Ju kalau dia adalah anak haram dari Kaisar Negara Zhou. Bisa dikatakan sebagai anak haram dikarenakan untuk sang kaisar sebelumnya telah memiliki seorang istri, tetapi dia membawa sang dewi pulang ke rumahnya dan memiliki anak, yaitu Zhao Xiang sebelum mereka benar-benar melakukan upacara pernikahan. Dikarenakan untuk mendiang kaisar telah meninggal karena sakit. Ya elah, bisa dikatakan kalau sang dewi telah mengalami kehamilan di luar nikah. Tetapi kedatangannya ini untuklah menagih hutang mereka satu persatu, terutama untuklah Tuan Song. Dia dipertanyakan 20 hari yang lalu ketika ibunya dikepung, kemana dia pergi. Tuan Song hanya menjawab untuk pihak yang mengepung terlalu begitu kuat. Dia adalah orang yang begitu lemah, sudah pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah waktu itu, keadaan mereka sudah benar-benar begitu runtuh. Negara Zhao yang telah mengalami kekalahan terus-menerus membuat negara Zhao sudah benar-benar terpojok. Dan bukankah ini adalah keputusan darinya juga dalam 3 tahun yang lalu, yang dimana seluruh wilayah dari negara Zhao membayar upeti kepada kerajaan. Dan jika dia inginlah menghabisi nyawanya sekarang juga, maka dia akanlah menerima dengan lapang dada. Karena dia sudah sangatlah lelah untuk mengurusi negara ini. Lalu pertanyaan berikutnya, di mana jasad ibunya? Tuan Song memberitahu sebetulnya untuk sang dewi sama sekali tidaklah tersentuh oleh para pihak pengepung. Sebab tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari aula Qianyu. Mendengar itu, Xiang langsunglah pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama dari itu, pangeran negara Zhao, yaitu Zhao Xisong, langsunglah menemui Chang Ju karena dia sekarang adalah pewaris dari pendeta Ning dan dia meminta bantuan untuklah mengeluarkan aura jahat yang berada di istrinya. Sebab sudah beberapa tapi beberapa pendeta tetap saja tidak bisa untuklah mengeluarkannya. Jadi dia akan memberikan kesempatan kepada Chang Ju untuklah mencobanya. Dan Chang Ju langsunglah menerimanya guys. Setibanya di sana, sudah ada pendeta yang mencoba melakukannya, tetapi dia langsunglah terhempaskan. Ketika berada di dalam, Chang Ju langsunglah bertemu dengan istri pangeran, yaitu Tang Yu. Tetapi Chang Ju sama sekali tidaklah merasakan ada sesuatu yang aneh dari Tang Yu. Dan sesuai perkataan dari Tuan Song, kalau Tang Yu ini adalah bawahan dari Zhao Xiang kemungkinan dia sedanglah bersandiwara dan Chang Ju menganggap semua itu benar. Alhasil pada malam harinya dia pun langsunglah menginterogasi Tang Yu dan menceritakan tentang majikannya. Pada awalnya Tang Yu sama sekali tidaklah ingin memberitahunya guys. Tetapi Chang Ju tidak kalah pintar. Dia memberikan sebuah peringatan. Jika pangeran negara Zhao mengetahui kalau dia sedang berpura-pura sakit, apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi cukup ceritakan kisah paling sederhana saja tentang Zhao Xiang. Namun tetap saja Tang Yu keras kepala.
Alhasil, Changju mencoba melakukan tindakan kekerasan dengan mengendalikan jepitan rambut ke arah matanya. Wadidaw. Dan dia meminta untuklah ceritakan tentang perjanjian 3 tahun yang lalu. Sedangkan untuk penasehat negara Zhou ternyata belumlah meninggal dunia. Namun dia tetaplah akan meninggal dunia, tetapi dengan cara yang begitu mengenaskan, di mana dia disuruh meminum sebuah ramuan yang nantinya basis kultivasinya akanlah hancur. Hal ini membuat sang penasehat sungguhlah tidak terima. Jika memang inginlah menghabisi nyawanya, maka habisi sekarang juga. Jika bukan karena masalah yang dia timbulkan dalam 3 tahun yang lalu dan ketidakpedulian Dewi terhadap negara Zhou, semua ini tidak akanlah terjadi, guys. Sedangkan untuk Tang Yu akhirnya menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu, yang dimana terjadinya sebuah upacara persembahan besar dari negara Zhou yang dilakukan 10 tahun sekali. Dan semua ini berawal dari Zhou Xiang'er ketika masihlah muda. Dia adalah gadis yang begitu sangatlah ceria serta baik hati kepada seluruh penjaga negara Zhou. Begitu juga dengan para warganya. Tetapi masa-masa mudanya yang begitu indah haruslah hancur total ketika mereka kedatangan dari pangeran kedua negara Rong yang membawa surat pernikahan kepada negara Zhou. Ditambah untuk pangeran kedua ini terlihat begitu sombong tetapi juga culun, dan dia menimbulkan sebuah keributan yang membuat Xiang'er langsung memberikan pelajaran kepadanya. Namun gara-gara semua ini juga membuat pihak dari negara Rong sungguhlah tidak terima. Ya jelas ya, pangeran mereka benar-benar dipermalukan. Tetapi siapa sangka seluruh pasukan dari negara Rong berhasil untuklah diratakan seorang diri. Tetapi semua ini belumlah berakhir. Mereka juga kedatangan dari Dewa Pedang dari negara Rong. Yang tak lain itu adalah pendeta Ning, guys. Mukanya sangatlah mirip ya. Namun siapa sangka Xiang'er yang masih begitu sangatlah muda berhasil untuklah mengalahkannya dengan kekuatan payung apinya, guys. Anjay, ada Kagura ya. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan, dirinya akanlah melihat matahari terbenam dengan yang mulia. Dari cerita tersebut membuat Changju semakinlah penasaran. Apalagi dengan kata-kata seperti itu, mungkin saja ada sesuatu yang haruslah diselidiki. Kita kembali kepada Xiang'er memberitahu kepada sang penasehat Zhou kalau ibunya pernah berkata memang di bagian negara Zhou terdapat siluman yang begitu menakutkan, tetapi siluman itu bukanlah dirinya. Jadi selama ini seluruh pasukan negara Zhou telah salah menilai seseorang dan seharusnya sang dewi lah yang perlu dilindungi karena dialah yang memberikan keberuntungan kepada mereka. Mendengar itu ya, penasehat Zhou hanya bisa terdiam saja dan kembali mempertanyakan kepadanya sebenarnya apa yang inginlah dia lakukan. Xiang'er hanyalah menjawabnya, minumlah ramuan tersebut karena semua orang yang berada di sini haruslah membayar atas kesalahan mereka sendiri. Dan pada akhirnya, sang penasehat negara Zhou meminum ramuan penghancur kultivasi. Dan Xiang'er mengucapkan kata-kata yang sama, kalau dia akanlah melihat matahari terbenam bersama yang mulia, dan mereka tidak boleh untuklah mengganggunya. Kembali kepada Changju yang meminta kepada Tang Yu teruslah untuk menceritakan setelah dari semua itu apa yang terjadi, yang ternyata untuk negara Rong masihlah belum menyerah untuk melakukan pernikahan kepada Zhou Xiang'er. Selagi dirinya menceritakan, Tang Yu juga telah membuat sebuah formasi. Tetapi kita berfokus kepada ceritanya. Sang dewi yang merasa kalau Zhou Xiang'er akanlah mendapati masalah terbesar, meminta kepada anaknya untuklah meninggalkan negara Zhou dan berkelana menjadi petualang. Sayangnya, formasi milik dari Tang Yu telah diselesaikan. Sedangkan untuk Changju yang telah sadar dari awal, dia membiarkannya begitu saja.
karena Changju sangatlah penasaran tentang kemampuan milik dari Tang Yu guys. 不论你们是什么人， Sedangkan ya untuk Xiaoling, ternyata dia sedanglah mendapati serangan dari sosok misterius. Beruntungnya saja, roh suci bawaannya membantu dia dalam pertarungan. Namun apa daya, Xiaoling ini tidak bisa untuklah bertarung. Dia meminta pertolongan kepada Changju. Dan Changju pun langsunglah bergerak dengan begitu cepat. Dia keluar dari formasi Tang Yu dan memberikan ancaman kepadanya. Apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat dirinya memilih? Lalu Changju bergegas untuklah menyelamatkan Xiaoling sembari memperlihatkan tanda pengenal dari Xiang Alhasil ya, pria berjubah hitam ini tiba-tiba menghilang dari sana. Sedangkan untuk Pangeran Zhao akhirnya telah mengetahui kalau istrinya telah berpura-pura sakit. Wadidaw. Setelah dari semua ini juga, Changju merasa kalau dia terus-terusan membawa Xiaoling, maka dia akanlah terlibat dalam permasalahan ini. Dan mungkin saja dia tidak sempat untuklah melindunginya. Jadi, dia akanlah membawa Xiaoling pulang terlebih dahulu dan dia akanlah tinggal di sini untuk mengetahui apa rencana dari Zhao Xiang sembari mengingat tentang masa lalu dia bersama-sama para murid di alam dewa. Kembali kepada Xiang dan juga sang penasihat Zhao yang telah meminum ramuan penghancur kultivasi, dia memberikan peringatan kalau dia tidak akan pernah bisa untuklah menghadapi Tuan Penyihir karena dia sudahlah mencapai puncak ranah hidup panjang. Ditambah, dia juga memiliki gulungan kuno. Takutnya, Xiang bukanlah tandingannya, sebab dia masihlah berada di ranah penembus keabadian. 天地翻覆，长命境又如何？ Sedangkan untuk Changju, ternyata untuk tubuh manusia tidaklah mampu untuk menahan kekuatan dewanya. Sehingga dia memutuskan untuklah tidak menggunakannya sembarangan. Waduh. Sedangkan untuk Tuan Penyihir telah mendapati informasi dari muridnya, yaitu Qiuli, kalau Iblis Merah telah bertindak. Dan Tuan Penyihir juga telah menyampaikan semua ini kepada pemburu bayaran dari negara Rong serta negara Jin. Dia inginlah tahu sosok seperti Zhao Xiang apakah bisa untuk mengatasi semua ini. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Sabtu minggu depan ya guys. Menurut Mimin, Tonghua ini benar-benar begitu bagus. Tetapi untuk alurnya cukuplah begitu berat. Karena banyak sekali scene yang tiba-tiba berpindah, pindah lagi. Sama seperti Big Brother atau Li Changshou. Dan di sini Mimin inginlah menjelaskan permasalahan utamanya guys. Zhao Xiang yang pulang ke rumahnya, dia ini berada di ranah penembus keabadian. Dan dia putri dari sang dewi yang telah dikepung. Dan dia kembali ini inginlah menuntut keadilan untuk ibunya. Serta membuktikan kalau negara Zhao benar-benar sudah rapuh tanpa adanya perlindungan dari ibunya. Seharusnya mereka tidaklah melakukan semua ini guys. Ditambah keberadaan dari sang dewi sama sekali tidaklah ditemukan guys. Sebab mereka ini kan belum menyentuh tubuh dari sang dewi. Bahkan untuk memasuki aula istana Qin Yuan saja itu sangatlah sulit. Mereka yang masuk sudah pasti akanlah meninggoy. Jadi bisa dikatakan keberadaan dari sang dewi sebetulnya belumlah meninggal dunia. Dan juga untuk Tonghua ini memiliki beberapa ranah. Namun ya, Mimin gak tahu ranah dasarnya seperti apa. Untuk saat ini yang telah diketahui yaitu ranah penembus keabadian serta puncak ranah hidup panjang. Untuk saat ini, ranah hidup panjang yang paling tertinggi yang dimiliki oleh Tuan Penyihir. Tidak sampai di situ, Tonghua ini juga melibatkan beberapa siluman. Contohnya pada episode pertama, yaitu siluman rubah ekor merah. Dan dia telah berada di dalam tubuhnya Xiaoling, yang kini memiliki roh bawaan suci guys. Jadi ya, Tonghua ini sebenarnya benar-benar begitu spesifik dan juga begitu detail. Adanya seorang kultivator, adanya seorang penyihir ataupun dukun, ada seorang alkemis yang membuat ramuan penghancur kultivasi, serta juga ada alam para dewa dan juga alam para siluman. Tetapi kita masihlah belum tahu apakah ada alam iblis, sepertinya sih ada ya.
Nanti kita akanlah mengetahui episode-episode berikutnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.